Makanya ketika kamu meminjam buku pilihan ya, buku pinjaman, usahakan kalau waktunya mengembalikan ya dikembalikan. Kamu dititipi semisal ada undangan ulang tahun atau undangan khitan teman kita. Berarti ketika kamu dititipi maka kita harus berikan kepada apa? Sesuai yang dituju. Itu namanya amanah. Karena satu saat ketika orang yang menitipi undangan tanya, "Loh Mbak, sudah dikasihkan temanku?" "Oh sudah kok." "Oh iya, terima kasih Mbak. Tapi kok nggak nyampe?" Ditanyakan lagi, "Loh Mbak, sudah disampaikan undangan saya." "Oh iya, aku lupa undangannya hilang." Nah, berarti kamu kurang amanah, berarti kurang tanggung jawab. Makanya diusahakan ya dengan menghiasi ya sifat-sifat yang terpuji yang harus kita miliki sebagai seorang muslim ya, hendaklah kita harus betul-betul memiliki sifat amanah. Di samping ya manfaat sikap amanah ya, yakmuluddin, agama kita bisa sempurna, watusonul a'rad ya, terjaga kewibawaan kita, sekaligus watuhfadul amwal, sekaligus harta benda kita bisa terjaga. Karena dengan memenuhi hak-hak Allah berarti kita menjalankan perintah Allah dengan baik, termasuk sholat ya. Apalagi sebentar lagi kita mau puasa, baik wajib maupun sunnah itu kan ya. Kemudian hal-hal yang dilarang Allah juga kita harus patuh ya, tidak kita jalankan ya. Larangan Allah termasuk minuman keras ya, kemudian mencuri hak orang lain. Ya, banyak sekali ya larangan-larangan Allah yang harus dijauhi ya. Nah, inilah ya, biar kita betul-betul memiliki sifat amanah ya. Bagaimana caranya? Makanya kita harus benar-benar tahu apa manfaat memiliki sifat amanah ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya. Termasuk di antaranya, kalau kamu betul-betul merawat sifat amanah, kamu akan dipercaya orang lain. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi rasul ya, Nabi sudah apa? Sudah mendapatkan predikat dari masyarakat sekitarnya ya, karena kejujuran Nabi sehingga Nabi dijuluki Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Rasulullah nggak pernah bohong, karena teladan bagi kita. Ketika kita menteladani Rasulullah, maka kita juga tidak bohong, tidak boleh bohong ya, harus jujur ya. Kalau sudah kita betul-betul mempunyai sifat amanah, maka orang lain akan percaya ya. Tidak hanya percaya, orang lain akan memberikan simpati kepada kita. Anak itu hebat, nggak pernah bohong. Berarti kan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian apalagi mendorong kesuksesan ya dalam hidupnya. Tidak cukup itu, Allah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Makanya anak-anak dengan mempunyai sifat amanah akan melahirkan sifat saling percaya. Nah, termasuk juga amanah ini merupakan indikator bagi mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dititipi, ini termasuk hak-hak kepada sesama manusia, ya sampaikan, jangan sampai dikurangi ya. Kemudian apalagi ketika menakar sesuatu tidak boleh dikurangi, ketika menimbang tidak boleh dikurangi ya.
Kemudian audarin ya, termasuk diantaranya watarki ifsail asror, jangan sampai apa, membuka aib orang lain ya, menyiarkan rahasia teman atau membuka aib tetangga ya, atau mengungkap kejelekan orang lain, itu pun juga tidak boleh. Wa ayyahtaro li nafsihi ma huwa aslahu laha fid dini wad dunya, ini termasuk diantaranya. Selain itu dia memilih bagi dirinya apa yang lebih baik baginya dalam urusan agama sekaligus urusan dunia. Makanya qala Allah Ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Makanya usahakan ketika kamu dipercaya, maka jangan kau sia-siakan. Tapi ketika kamu sudah tidak dipercaya, lah ini maka orang lain tidak akan simpati kepada kamu. Bahkan orang lain apa? Tidak suka karena kamu tidak dapat dipercaya. Lah inilah anak-anak. Di samping itu waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Rasulullah sendiri juga bersabda, tiada iman bagi orang yang tidak memelihara amanah, wala dina liman la ahdalah, dan tiada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Apalagi ketika janji kepada seseorang ya, usahakan harus tepat janji, jangan sampai suloyo, karena suloyo itu bisa mengecewakan orang lain. Al wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Lah inilah anak-anak ya, perlunya ya sifat terpuji yang harus kita miliki. Usahakan kita harus betul-betul amanah ya, apalagi umur kita ya, harta yang kita miliki itu amanah, nggak boleh disia-siakan ya, karena pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wadiddul amanah al khianat, kebalikan dari sifat amanah adalah khianat. Apa itu khianat? Wahia mukhalafatul haq binaqdil ahdi fisiri, artinya melanggar kebenaran dengan menyalahi janji dalam keadaan sembunyi. Makanya jangan sampai khianat ya, berarti dusta ya. Wa madaruha kasirah, bahayanya orang yang khianat itu banyak sekali. Apa diantaranya? Minha ayyusofa sahibuha bil ghadri wa naqsiddin wa inkhitatil himmah wa danaatin nafsi. Termasuk diantaranya madorotnya, bahayanya ketika kita ya mempunyai sifat khianat ya. Diantaranya bahayanya apa ketika kita sering khianat ya? Satu diantaranya ayyusofa sahibuha bil ghadri, pelakunya disifati sebagai curang ya. Wong beli 1 kilo kok ketika ditimbang kok kurang 1 kilo, berarti curang, gak bisa dipercaya. Dititipi uang 1.000 kok yang diberikan cuma 500, berarti tidak bisa dipercaya, ini curang. Kemudian wanaksiddin, agamanya dianggap berkurang. Beda dengan sifat amanah, agamanya sempurna. Tapi ketika kita khianat, mukhalafatul haq binaqdil ahdi fisiri, maka wanaksiddin ya, agamanya berkurang. Kemudian wa in khitatil himmah, semangatnya merosot ya, wadana atin nafsi, sekaligus
jiwanya rendah. Nah inilah bahaya ketika kita melakukan khianat. Di samping itu apalagi wa minha i'radun nasi anhu li isaatihi ilaihim wa qat'iyatihi idza syaruqa minhum wa bughdullahi lahu wa ta'dibuhu iya li'annahu lam yura'i makallafahu bi. Di samping itu orang-orang akan menjauhi kita karena takut dikhianati. Hei, kamu jangan teman kepada itu, bijuan, gak bisa dipercaya. Akhirnya tidak simpati, malah orang menjauhi, takut dikhianati, gak bisa megang rahasia, dicerita-ceritani, bahkan ceritanya malah disiarkan. Nah itu namanya khianat. Orang akan menjauhi karena dia berbuat buruk kepada mereka. Kemudian tangannya ya bila tidak diantara waqat iyadihi ya i'radun nas'an lisati ilaihim, itu diantaranya orang akan menjauhi. Nah setelah itu wa bughdu walahu ya, Allah akan membenci dan Allah akan menyiksanya kelak. Karena apa? Karena dia termasuk lam yura'i makallafahu bih. Apa? Dia tidak memperdulikan apa yang diwajibkan Allah atasnya. Makanya qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, la takhunu, janganlah kamu mengkhianati Allah war rasul, dan janganlah kamu mengkhianati Rasulullah. Ya, wa takhunu amanatikum. Ya. Juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Inilah anak-anak materi malam ini ya. Setidak-tidaknya kita bisa menggarisbawahi, biasakan memiliki sifat amanah, hindari jangan sampai kita suka khianat. Semoga bermanfaat. Asallahu ayyaghfirli wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.